Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar hati kita dituntun oleh Allah menuju jalan yang Allah ridhai, dan semoga hati kita diselamatkan oleh Allah dari penyimpangannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Firqatun Najiyah, kita penuhi dulu adab tolabul ilm. Di antaranya al-ikhlas. Luruskan niat. Luruskan niat. Lurusnya niat di dalam tolabul ilm, nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin dan Dr. Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Ilm dan kitab Khulasah Ta'dilul Ilm. Itu yang pertama, hendaknya antakuna niyatan lillahi ta'ala. Ya, jadi niat lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala itu meliputi dalam rangka menjalankan perintah Allah dan liyabtaghi wajh Allah, liyabtaghi ridwanillah, liyabtaghi jazaan thawaban, balasan dan pahala dari Allah. Itu yang dimaksud areal masuk lillah. Satu, jadi kita cari ilmu, niatkan karena Allah. Yang kedua, niatkan liraf'il jahl. Kita belajar untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Niatkan apa? Liraf'il jahl, untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Yang ketiga, liraf'il jahl ala ghairi. Niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan orang
lain. Ya, supaya kita nanti bisa ngajar orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, liiqamatis syariah. Niatkan mencari ilmu agar bisa menegakkan syariat fi hayatihi, dalam kehidupannya. Niatkan mencari ilmu agar bisa menegakkan, agar bisa menjalankan syariat-syariat Allah dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Sebab untuk bisa menegakkan syariat Allah, membangun rumah tangga Islami, gak mungkin bisa terlaksana illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Ya, iqamatis syariah fi ahli, menegakkan syariat di dalam rumah tangga gak mungkin bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Itu yang keempat. Yang kelima, apa? Lidaf'il Islam, supaya kita bisa membela agama ini. Supaya bisa membela agama ini. Dari apa? Dari penyimpangan-penyimpangan. Itu niat, lurusnya niat di dalam mencari ilmu. Nah, kemudian di antara adab talabul ilmu yang tidak kalah pentingnya, apa di antaranya? Masih ingat adab-adab talabul ilm? Hadis Jibril. Pelajaran ya di hadis Jibril apa? Apa? Hadis Jibril tentang apa? Mendekat. Nah, ini kan berjauhan. Ayo dijalani dulu. Kok muluk-muluk ngomong syariat, ngaji wis gak syar'i gini. Ayo, monggo mendekat dulu. Saya gak nyelisi sunnah. Cari kepingin negakno sunnah. Jadi gak mulet-mulet sampean. Karena apa? Ini di mana-mana loh, Pak, mulai kambuh ini. Ngaji patek perencol gak karu-karuan. Kecuali udzur ya, kecuali sing wis umur 70 ya. Dan yang sepuh tidak apa-apa, yang sepuh monggo ya, karena memang udzur. Bagi yang kuat, usahakan ya setiap kajian itu di mana-mana loh ini, di mana-mana ini. Ngapunten Pak, kami dulu baru pengenal sunnah itu ngaji adoh itu aib. Pun jelas, ngaji jauh itu aib dulu kami, aib Pak, betul tak malu kita itu. Ya malu gitu, itu aib gitu, zaman dulu itu. Nggih, monggo di dekat agak maju Mas. Kok ojo wedi, gak dikongkon. Ya. Lah, tolong ya di mana-mana kalau ngaji usahakan seperti itu. Karena ini masuk adab. Masuk adab, kesungguhan tuh kelihatan banget. Ya, kita harus malulah dengan konser ya. Loh gimana? Sejauh mana kita memuliakan ilmu, dari mana kita lihat? Ayo kita muliakan ilmu, kita agungkan ilmu melalui pembelajaran ini. Karena Allah ini pengaruh Pak ya, ternyata subhanallah pengaruh. Itu dikupasi rinci di dalam kitab Khulasoh itu. Makanya kadang-kadang kenapa kok gak nyantol-nyantol ya? Allah gak milih hati kita. Allah gak milih hati kita. Allah menempatkan ilmu itu di tempat yang memang tempat itu mengagungkan ilmu. Ya, makanya Allah tidak memilih hati yang di dalamnya tidak ada pengagungan kepada ilmu. Dan Allah nggak mungkin salah. Mungkin nggak Allah salah? Nggak mungkin. Jadi kalau kemudian hati kita kok nggak disimpani ilmu oleh Allah, kita harus takut. Hati kita tidak dipilih oleh Allah untuk dijadikan wadahnya ilmu. Itu yang harus kita takuti. Ya, itu yang harus kita takuti. Makanya saya tekankan tadi, kami dulu pertama ngaji sunnah, kenal sunnah itu, ngaji jauh itu, berjauhan dengan ustadz itu apa? Aib itu, aib bagi kami itu. Ya, karena saking takzimnya kepada ilmu. Ya.
Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk bab 2 poin 1 pada pertemuan bulan lalu. Kemarin kita bahas kenapa ada istilah manhaj. Ayo, masih ingat? Kenapa ada istilah manhaj itu dibahas? Kenapa? Monggo, siapa yang masih punya catatan? Masa catatan hilang kabeh? Apa? Adanya takhrib. Napa takhrib niku? Memutarbalikkan makna, menyalah artikan kalimat niku lho. Maksudnya napa niki? Banyak dari kalangan firqah itu mengartikan Al-Quran itu sesuai dengan selera nafsu yang dipahami oleh mereka. Itu yang teroris dolek dalil pembenaran pembunuhan, akhirnya dolek dalil-dalil membunuh. Ya ono ae jeneng dalil. Ada enggak kemarin? Dalilnya membunuh ada enggak? Bunuhlah kamu ketemu orang kafir di mana saja berada. Lepas toh. Ayo praktek no. Ya. Nah itu ada dalilnya. Surat apa kemarin? Al-Baqarah 191. Loh dalile teroris niku. Ya, dan macam-macam banyak sekali kemarin sudah kasih kita contoh-contoh tahrif, penyimpangan. Makanya kita butuh penjelasan. Dalilnya Quran apa bukan? Quran. Dalilnya hadis enggak? Hadis dalilnya. Bahkan dalile mesoh iku ono, Pak. Loh, dalil mesoh. Jadi mesoh niku dadi halalan thayyibah. Mesoh niku dadi halalan thayyibah. Sing penting napa? Atine dzikir. Lho ngono Allah. Mulai kapan ayat itu ditafsirkan seperti itu? Ada enggak dari kalangan ulama-ulama, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih yang memiliki pemahaman seperti itu? Ojo ngawur. Yang keluar enggak pulang-pulang dalam rangka berdakwah, ada enggak dalilnya? Surat apa kemarin? Al-Imran ayat 110 Khuruj. Keluar enggak pulang-pulang. Dalilnya ono. Tapi apakah seperti itu ulama ahli tafsir menafsirkan? Kita lihat tafsir para ulama, ora ono sing nafsirna kados mekaten. Berarti cara menafsirkannya kelentu. Ngaten. Begitu kita lihat kronologis ahli penafsiran kelompok ini, firqah ini, ternyata apa? Pendirinya mengaku mimpi ketemu Nabi di dalam Ka'bah. Loh ngono. Jadi syariat itu muncul dari mana? Mimpi. Allah ketemu Nabi. Wallahu a'lam. Ya, jadi mungkin ada syariat Nabi sing durung disampaikan waktu Nabi masih hidup. Jadi disampaikan setelah Loh ngono piye iki terusan. Abu Bakar yang paling dicintai enggak pernah ketemu Nabi setelah kewafatnya. Istri-istri Nabi, mantu-mantu Nabi, sahabat-sahabat Nabi, besannya Nabi, mertuanya Nabi, belum ada yang pernah mengaku ketemu dengan ini akidah. Nek sampean enggak usah bahas, enggak usah beragama. Saat niki niku kenceng ngomong jihad, gak ngerti akidah. Lalu sampean belani terus apa? Sampean kan atas nama jihad, gak belani tauhid itu sing sampean perjuangkan apa? Oh kita lawan kedzaliman, dolim sing paling dolim apa? Lah kok gak dilawan? Kok gak diberisikan? Maksiat yang paling maksiat apa? Syirik, mungkar yang paling mungkar apa? Dosa yang paling besar apa? Kok gak diurus? Jihad apa Anda? Perang melawan apa Anda? Ini jihad di atas kejahilan namanya nanti. Pun sakit dipahami nih. Nanti kalau kita bahas begini kata belani, kita ini melawan kebatilan. Makanya dengan ilmu, bukan dengan semangat tapi nggak pakai ilmu gitu loh.
Mana yang paling didahulukan? Paham ya? Bun. Nah, kemarin pada poin pertama, manhaj al-firqatun najiyah. Ya, manhaj al-firqatun najiyah. Bagaimana jalan pemahaman golongan yang selamat itu? Yang pertama kemarin apa? Al-firqatun najiyah yallati taltazimu minhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaju ashabihi min ba'dih. Nggih. Nah, golongan yang selamat itu adalah yang berpegang teguh dengan apa? Manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup dan jalan pemahamannya para sahabat setelah Nabi meninggal. Jadi mengikuti jejaknya para sahabat. Apa jejaknya Nabi dan jejaknya para sahabat? Jalannya Nabi dan jalannya sahabat. Wahuwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih. Satu, manhajnya Nabi, jalan beragamanya Rasul dan para sahabatnya itu adalah yang pertama apa? Al-Qur'anul Karim. Dikaji Qur'an iki sing bener Qur'ane. Kaji Al-Qur'an ini ayat demi ayat dikaji. Itu manhajnya yang kedua. Ya, wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadits sahihah, yang kemudian dijelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Nanti ada dua. Yang pertama, berpegang erat mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, apa? Hadis-hadis yang sahih. Yang kemudian wa amarul muslimin bitamassuki bihima, di mana Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk kita berpegang erat dengan keduanya. Berarti kudu komitmen dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang dijelaskan oleh para sahabat. Berarti nafsirnya hadis, nafsirnya sunnah nggak boleh sembarangan. Nah ngeten Pak, kudu ana riwayat hadis iki diambil tekon di penjelasannya kados mekaten niku. Makanya kalau tadi matur tak kasih contoh kemarin, meso itu ternyata boleh menurut kelompok sing senengane meso. Dalile pundi? Anten hadise. Rawahul Bukhari. Lho ngoten. Gak main-main lho, Pak. Mana dalilnya? Innallaha la yanduru fi suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat fisikmu. Intinya lo nggak ngelihat dohirnya ini, tapi yang dilihat hati. Jadi yang penting hati ini zikir, lambe mesuh orang apa-apa ngono. Ibu mboten salah paham to niki? Bu, engko nang kliru iki karepe ya apa kok mesuh gak apa-apa ngono. Ini dalil yang dipakai oleh firqah tersebut untuk membenarkan pemisuannya. Akhirnya sampai tinggali majelisnya dipenuhi dengan meso. Dan ini nggak boleh dibahas. Ini nanti sudah sampai tingkat hakikat makrifat. Oh ngono wis gak karu-karuan. Ya. Kita kalau ngaji di situ 1 bulan saja kayak keletek-keletek. Astagfirullah. Pun ya, itu manhaj yang pertama. Ya, jadi manhaj firqatun najiyah berpegang erat dengan Al-Quran, berpegang erat dengan sunnah. Makanya jenengan kali kulo dari sini dituntut panjenengan kudu duwe kitab tafsir lo kan? Sudah beli belum? Sudah beli belum? Yo nabung, beli tafsir. Kemudian beli hadis-hadis. Beli kitab-kitab.
Seperti kitab fikih, kalau kitab fikih Bulughul Maram nanti pakai fikih Subulus Salam sarahnya, atau Taudihul Ahkam, atau kitab Al-Wajiz. Nah, itu fikih panjang kok diuraikan dengan penjelasan para ulama pakarnya. Ngoten dibandani ngaji niku dibandani. Ya, wong sekolah kayak donya, sekolah donya didik mawon dibandani mboten? Bandani padahal buku mari dipelajari di buang iku sampean bandani mati. Lho kitab untuk akhirat kok kula mbek sampean gak dibandani piye? Ayo dibandani. Aja tuku bakso ae sampean. Tuku kitab ngono lho. Kating hasbullah. Makanya kalau tinggali teman-teman, wow, gak ngerti agama itu apa. Bunnya jelas nih nggih. Itu yang pertama. Jadi kita komitmen berpegang teguh. Nah, konsekuensi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu satu, pengkajian ilmiahnya harus ke arah sana. Jelas nggih? Pengkajian ilmiahnya harus ke arah dua hal ini. Memperdalamkan pemahaman kepada Al-Quran, memperdalam pemahaman sunnah. Itu yang pertama. Pengkajian ini kudu tenan, mana loh? Iltizam. Napa iltizam itu? Istiqomah sing ajek. Mana? Aja umat-umatan. Napa umat-umat? Kok umat-umatan? Napa? Kumat. Ngerti kumat-kumatan? Napa kumat-kumatan? Oh, gelem ngaji yo gelem, nek ora yo iki mboten bener, gak serius ini namanya. Ayo dipelajari, ditoto, di manajemen yang baik. Satu ini Mbak, keilmuannya dibaca. Yang kedua, diamalkan, dibaca Quran itu. Jadi kan teriak-teriak belani syariat, maca Quran gak tahu. Saya coba saya menerno sing mateng ngono lho. Coba saya menurunkan sing mateng. Apa pantas orang yang menyuarakan membela syariat, berjuang membela agama, lisannya kering daripada Al-Quran? Napa nggih pantes? Pun sakniki kula tanggel tangan jenengan, sudah rutin bacaan Qurannya tiap hari? Insyaallah dijogo niku, becuk melungker lah sampean kok. Gak mboten pantes. Kenapa sih saya ngomong begini? Banyak kita temukan, Pak. Banyak kita temukan. Wes pokoknya nggak mau syariat moh. Baca Quran orang tahu nggak mau syariat. Sampai 1 minggu nggak baca Quran sama sekali. Kan dan boten bener ngeten iki. Istrinya diberitahu, dinasehati baca Quran. Ya, terus sing rumangsa bacaane Quran kurang, tajwide harus belajar, kudu belajar, sebab itu mempengaruhi makna. Ya, belajar makhrajnya bagaimana, bacaannya bagaimana. Pun itu yang kedua, konsekuensi kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang ketiga, diamalkannya. Pun diamalkannya, diamalkan. Istrinya, anaknya diawasi betul, sampai dituntun, dipandu. Nanti bagaimana ketika menikah, calon yang dipilih kayak apa, pendamping yang akan dijadikan pendampingnya kayak bagaimana, itu kudu mulai ditoto aneh. Sebab nek mboten mangke kula mbek sampean ketut percatos mboten dalam lo katut mboten. Katut, coba nih kalau nggak percaya. Anak kita bebas, nggak pernah ngaji sama sekali, akhirnya nikah dengan orang-orang awam. Akidahnya beri, akidahnya beri rusak. Begitu akidah rusak, ngelamar cocokan dino wis masalah. Ayo cek di masalah no maneh ngono. Masalah mboten? Masalah. Ini pengalaman saya kapan hari itu melok ngelamar nopo kerabat itu. Bun sing laki-laki iki apa Mas iki jarine engko dicocoknya dina pisan piye jenengan. Nek kula lek kula pun siap dina napa mon bagi saya itu lebih cepat lebih bagus. Sip nek ngono padha karo aku. Ngoten. Budal pun laki-laki siap kapan? Ojo kapan tok. Dina iku ono pilihan. Oh mateng to.
Ayo. Melak mboten akhirnya. Melak mboten. Ayo ngomong biasa. Oh niku mboten masalah. La haula wala. Niku masuk akidah mboten? Menurut panjenengan iku masuk akidah mboten? Keyakinan bukan? Keyakinan. Wong itu etikat kok. Yang diyakini menentukan nasib bahagia dan tidaknya kemanten. Betul mboten? Betul mboten? Iki api enggak kemanten tergantung karo dino. Halo? Keselamatan pengantin tergantung teko dino sing dipilih untuk penetapan. Itu keyakinan, ngoten lho. Itu masuk akidah. Bon. Jadi disampaikan kepada keluarganya. Baik. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi khinat tanazu' wal ikhtilaf amalan, ya, biqauli ta'ala, ya, manhaj dari golongan yang selamat. Nah niki manhajnya golongan yang selamat, akidahnya golongan yang selamat adalah kembali kepada kalamnya Allah, kembali kepada Al-Quran wa rasuli, dan kepada Rasulnya ketika terjadi napa? Tanazu niku perbedaan pendapat, wakhtilaf wal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan di dalam pengamalan agama ini. Ngaten. Nah, itu cirinya. Makanya nanti kalau ada komunitas kaum muslimin, orang muslim di mana saja, begitu terjadi perbedaan pendapat, ketika terjadi perselisihan di dalam memahami agama, kok orang-orang ini, ayo kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, dilihat dengan Al-Quran, dilihat dengan Sunnah, maka itu ciri manhajnya firqah nah jadi mana saja dia berada demikian. Sama jelas nih? Nah, mana ayatnya? Di dalam surat An-Nisa pada ayat 59. Yuk kita lihat. Surat An-Nisa ayat pinten? 59. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Petunjuk di sini ada beberapa pelajaran penting bagi kita di dalam ayat ini. Di antara, tidak semua pelajaran kita ambil, di antara pelajaran yang bisa kita petik di ayat ini, saya ulangi, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, bahwa akan ada perbedaan pendapat, akan terjadi perselisihan. Perselisihan di dalam agama itu akan terjadi. Itu pelajaran pertama. Jelas nih? Maka ayat ini memberikan isyarat perselisihan pendapat, perbedaan pendapat di dalam agama itu akan terjadi.
dan dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyebutkan, wa innahu man ya'is minkum minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Ya, simak di hadis itu. Ya, sesungguhnya barang siapa di antara kamu yang hidup sesudah aku mati nanti. Nih, ini untuk menguatkan surat An-Nisa tadi. Perselisihan itu akan ada, perbedaan pendapat itu akan ada dan akan pasti terjadi. Makanya disampaikan oleh Nabi SAW, barang siapa yang hidup setelah aku nanti, maka fasayara, kalian akan melihat, kalian akan menjumpai apa? Ikhtilafan. Napa ikhtilaf? Perbedaan pendapat. Ngaten. Perselisihan di dalam memahami agama, katsira, dengan perbedaan yang sangat banyak, dan itu telah terjadi dan bisa kita saksikan. Kalau kita berjalan dari barat ke timur, kita lihat betapa ragamnya orang di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Betapa ragamnya, macam-macam cara orang beribadah itu. Persoalannya bukan masalah perbedaannya itu. Persoalannya adalah apakah tata cara ibadah yang dilakukan itu ada dasar. Loh gitu loh. Sakitipun pahami niki? Persoalannya di sini. Soal perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang perlu diributkan, karena pasti terjadi. Persoalannya itu di dalam pelaksanaan kaifiatul ibadah, tata cara ibadah yang dilakukan itu ada dasarnya apa tidak, itu persoalannya. Sampun jelas? Nah, ini pelajaran yang pertama. Perbedaan, perselisihan di antara umat itu akan terjadi. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama. Yang kedua, di ayat ini Allah memberikan solusi. Ayat ini Allah memberikan solusi. Apa solusinya? Fa in tanaza'tum, itu persoalannya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, apabila terjadi perselisihan di dalam memahami agama, itu persoalannya. Solusinya farudduhu ilallah war rasul. Itu solusinya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jelas? Jadi kalau ada terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pandangan, memahami, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah. Artinya apa? Sing mbok lakoni kono dalil Quran badan. Itu kuncinya. Sing mbok lakoni kuwi, kamu pendapat begitu, itu ada sunnahnya enggak? Oh, ada dalil, selesai sudah. Walaupun di situ tidak ada kesamaan. Saged dipahami niki? Enggak masalah. Makanya di napa niku kita perlu memahami, Pak, ada kitab bagus ya. Limadal ulama ikhtilaf. Mempelajari mengapa ulama berbeda pandangan. Itu dikaji niku. Biar ngerti bagaimana cara mensikapi perbedaan. Satu. Kemudian apakah setiap yang tidak sama dikatakan ikhtilaf? Tidak. Dikatakan ikhtilaf itu kalau masing-masing punya dalil. Saya ulangi lagi. Dikatakan ikhtilaf itu kalau masing-masing ada dalil. Nah, kalau tidak ada dalil, itu bukan ikhtilaf, itu penyimpangan.
pangan. Beda. Ngaten. Kalau ada dalil tidak masalah sudah. Seperti masalah fikih itu kan banyak perbedaan pendapat. Bahkan fikih itu dikenal dunia napa? Ikhtilaf. Dunia ikhtilaf itu fikih, Pak. Hampir semua masalah kok. Tata cara wudu, cara ngusap anggota wudu, khilaf betul? Khilaf. Tidak masalah khilaf. Ada dalil? Ada. Bisa dipertanggungjawabkan, bisa jalankan. Satu itu. Dalam fikih. Pembatal wudu, khilaf betul? Pembatal wudu. Khilaf. Jempok wong wedok wi batal apa ora? Macam-macam to niku. Wah nek jempok batal. Nek bojone dhewe ora, lah bojomu wedok. Loh Nabi niku mencium, makanya di situ nanti panjang Pak, gitu loh. Makanya wonten kaidah-kaidah fikih niku ada namanya napa niku thariqatul jam'i. Jadi thariqatul jam'i itu menggabungkan dua perbedaan. Niku menarik kalau dalam itu. Ini mutlak batal, ini mutlak enggak batal. Maka diambil jalan thariqatul jam'i. Apa thariqatul jam'i? Kalau menyentuhnya menggunakan syahwat, maka lebih baik wudu. Kalau menyentuhnya tidak mengandung syahwat, maka tidak perlu. Lah Nabi mencium istrinya, memegang istrinya, itu enggak pakai syahwat karena Nabi kuat membawanya. Lho ngono. Lah jenengan jempok langsung nyetrum. Nah, luwih apik wudu. Oh, terus itu Pak. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan semacam ini itu namanya ikhtilaf. Karena ada dasar. Selama ada dasar, no problem. Sudah jelas nih? Nah, yang jadi persoalan itu perbedaan yang tanpa adanya dasar. Asal usulnya ya ora ono, pendapat ulama juga tidak ada. Itu yang jadi masalah. Sampun? Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini yang kedua. Ya, ada solusi. Solusinya apa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dan didukung dengan hadis Nabi. Apa? Ketika terjadi perbedaan pendapat, lanjutan hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Jadi hadis ini melengkapi penjelasan Al-Quran. Saya ulangi. Hadis ini melengkapi, menyempurnakan penjelasan dari Kalau Al-Quran tadi apa solusinya? Kalau terjadi perbedaan pendapat, solusinya apa? Mengembalikan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada Sunnah. Ada dalil, Quran selesai. Ada dalil, Sunnah selesai. Ditambah oleh Nabi, fa'alaikum bisunnati. Berpegang erat dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Apa itu namanya? Bifahmi sahabah. Pun, kenapa kok ada? Berarti solusi ini berapa? Nak digabung. Wonten pinten? 3. 1, kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, kembali kepada Sunnah. Ketiga, kembali kepada pemahaman pun. Kenapa kok ada syarat yang ketiga niki? Hah? Kenapa enggak cukup? Kan Quran sudah menjelaskan, Quran Sunnah selesai. Kenapa kok harus memakai pemahaman para sahabat? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah menjelaskan tentang 2 hal. 1, problem. Yang kedua, jalan keluar. Problemnya apa? Perbedaan pendapat. Solusinya kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Itu dalam Al-Quran. Adapun tambahan dari Rasulullah SAW untuk semakin menjelaskan,
ketika terjadi perbedaan pendapat, tidak cukup hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, maka ditambah satu lagi, yakni sunnahnya para sahabat. Apa yang dimaksud sunnahnya para sahabat? Yang dimaksud sunnahnya para sahabat itu adalah bifahmi as-sahabah, ya, dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Timbul pertanyaan, ya, tidak cukupkah ketika terjadi perbedaan pendapat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja? Apakah tidak cukup? Dengan itu, bukankah Quran dan Sunnah itu merupakan jalan yang lurus? Itu tidak kita ingkari. Jelas nih? Kembali kepada Sunnah, kembali Quran itu konsep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat An-Nisa itu bisa dilakukan ketika Nabi masih hidup. Apa Pak? Ketika para sahabat terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan di dalam memahami sebuah syariat ini, maka mereka datang kepada Nabi. Itu pasti. Itu pasti mereka datang kepada Nabi untuk mencari solusi. Begitu Nabi menjelaskan, jawaban sudah didapat. Ini konsekuensinya begitu. Begitu terjadi perbedaan pendapat, mereka datang kepada Nabi, Nabi memutuskan, selesai. Pun sampun paham ini? Selesai. Nah, persoalan berikutnya, ketika Nabi sudah meninggal, perbedaannya itu adalah ketika memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Itu perbedaannya di situ. Munculnya di sini persoalannya. Memahami Al-Quran, kan tadi awalnya apa? Kalau terjadi perbedaan pendapat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Nah, saiki persoalannya muncul, perbedaannya pada memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Iki beto, ngono lho. Dalile podo, dalile siji, ning pemahaman ini sing. Nah, kalau sudah terjadi begini, kemana dikembalikan? Bedanya bukan memahami agamanya, tapi memahami dalil. Ngerti enggak, Pak? Kan kembali kepada Quran tadi. Oke, Quran sudah ada. Kembali kepada Sunnah, Sunnah ada. Persoalan yang ketiga muncul, apa? Perbedaan di dalam memahami Al-Quran dan memahami Sunnah. Iku sing beto. Nah, kalau memahami Quran Sunnah beto, dikembalikan kemana ini? Dikembalikan kemana ini? Al-Quran menjawab, fas'al ahlud dzikr. Bertanyalah kepada siapa? Ahli dzikir. Nah, ini ahli dzikir. Siapa ahli dzikir? Aja salah wong. La ilaha illallah. Iku ahli. Apa itu ahlu dzikir? Yang dimaksud ahlu dzikir adalah ahlul Quran. Kenapa ahlu dzikir dikatakan ahli Quran? Karena makna al-dzikr itu adalah nama lain daripada Al-Quran, itu adalah az-dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr. Apa itu az-dzikr? Al-Quran. Makanya fas'al ahlu dzikr. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikr. Maksudnya bertanyalah kamu kepada ahli Quran. Siapa dia? Al-ulama. Makanya di sini Pak, penjelasannya berarti ada 3. Kenapa kok ada istilah memahami para sahabat? Karena untuk memahami Al-Quran dan memahami Sunnah itu memahami sahabat. Pemahaman sahabat itu pemahaman yang benar, karena beliau mengambil pemahaman dari siapa? Dari siapa?
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ragu-ragu dalam begini. Nanti kalau jenengan kembali kepada masing-masing, mari kita simak nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, iyyakum wa mujalasata ashabir ra'yi. Iyyakum, jauhilah, tinggalkanlah. Wa mujalasata ashabir ra'yi, ya, majelis-majelis yang di situ duduk orang-orang yang berpegang kepada akal. Ini bukan nasihat saya loh ya. Nasihatnya siapa? Jauhi, tinggalkan, ya, tempat duduk yang dimana di situ orang-orang yang berpegang teguh dengan rasio. Tinggalkan, janganlah kalian duduk dengan orang-orang yang berpegang dengan akal. Ngaten, wago mau diwakal akali. Contohnya apa, Pak? Safar Jakarta, bulan puasa. Syariat safar, kalau orang berpuasa, kalau safar pripun? Buka apa tetap berpuasa? Ya. Perintah untuk buka, anjuran buka niku nggak berlaku di zaman sekarang. Itu berlaku di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi numpak unta di padang pasir dan berjalan jauh, panas, maka dianjurkan untuk tidak puasa. Lah saiki numpak pesawat adem pisan. Adem pisan, numpak sak sret, sak ketul, sak jam wis tutuk yo gak capek. Maka nggak usah, ini nggak berlaku. Itu bagi ashabur ra'yi. Pertanyaannya, Allah membuat syariat tentang rukhsah bolehnya berbuka itu, kira-kira Pak, Allah itu tahu nggak kalau ke depan itu akan ada pesawat? Allah tahu nggak kira-kira? Pun jelas nih. Maka perintah tentang itu, anjuran tentang boleh buka, boleh tidak, itu berlaku sampai zaman akhir basa menumpak unta. Nek perumah sampean laku ambek sikil ora apa-apa nang Jakarta nek gelem. Ulang gitu. Nek gelem. Apa Allah enggak tahu kalau dia itu udah pesawat? Nah, Allah membuat syariat itu berlaku untuk selamanya. Walaupun ada pesawat, walaupun tidak ada pesawat, berlaku untuk selamanya. Persoalannya kan di situ. Di zaman Nabi pun terjadi perbedaan pendapat ini. Nggih mboten? Ketika perombongan, ada sahabat yang makan, ada sahabat yang terus berpuasa. Ada yang saling mencela? Ada yang saling mencela? Enggak ada, Pak. Yang mau makan, ya makan, dia makan. Aku punya rukhsah itu. Yang tetap puasa ya puasa, dan masing-masing jalan. Wala mas ngene batal ora ono sing muni ngono, saiki tok sing muni ngono kuwi. Tunggale wong walah wong sunah aja kok di apa? Ya saiki tok sing muni, ulama dulu enggak ada. Makanya saya heran, di Sidoarjo itu ada ulama ahli hadis katanya. Tapi yang dicaci maki orang yang mengamalkan hadis. Ahli hadis kok yang mencaci maki, yang sing justru mengamalkan hadis, sing melawan hadis malah nggak dibahas. Nah, ini ahli hadis yang mana ini gitu? Itu saya bahas di Sidoarjo itu. Inilah persoalan fitnah-fitnah di zaman akhir itu. Makanya perlu kembali kepada pemahaman para sahabat. Makanya sahabat Umar mengatakan apa? Iyyakum wa mujalasata ashabir ra'yi. Janganlah kalian duduk-duduk dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan rasio, yang berpegang dengan akalnya. Kenapa?
fa innahum a'da'us sunnah. Allah. Karena mereka itu adalah musuh-musuhnya sunnah. Jangan lihat, sing nolak-nolak sunnah damel napa kira-kira? Damel napa? Damel akal kabeh. Sampai kemarin di Sidoarjo ada dialog terbuka beberapa tahun yang lalu masalah isbal. Disetting sedemikian rupa. Terus ada ustadz kita digelojoki karo teman di ormasnya. Ustadz datang, itu penting. Daurah besok itu, dialog besok itu. Dibalik sama teman saya, Pak, kok saya sing teko iku sampean jarine. Aku enggak, lha apa? Celana sing dibahas iku sing cingkrang apa sing gak cingkrang sing dipermasalahan kuwi? Hah? Masalah kain menutup kaki hadis itu sing dipersoalkan bermasalah itu celana di atas mata kaki atau yang menutup mata kaki. Nah, berarti sing teko kudu sing menutup lah, sing di atas mata kaki berarti kan wis aman. Halo? Lah kok sing dipersoalkan sing enggak, hadis itu sing dipersoalkan sing nutup mata kaki atau sing terbuka? Tertutup. Berarti sing di atas mata kaki enggak ada sing ada masalah. Pun jelas niki. Dadi engko nek gawe guyon-guyonan kono lha apa sing dimasalah niku celanamu duduk celanaku, ngono lho. Di hadis iku sing masalah apa? Sing masalah kan sing nutup mata kaki antar neraka. Nah, mata apa? Kain-kainku celanaku enggak menutup mata, berarti enggak ada masalah. Sing sedang sengketa itu celanamu. Itu kamu harus hadir itu. Celanaku sudah aman enggak dibahas karena di atas mata kaki. Lho sing mbok kreceki malah celanaku. Sing dimasalahan kuwi celanamu. Ngono lho. Paham? Paham? Ya iku senjata engko sampean bae dikerocoki wong-wong ngono. Saya tak gitu kan. Sampai di Sidoarjo itu ada lakop ya, KCC, kelompok celana cingkrang, ngono. Ono man, ya mereka yang ngasih nama-nama itu. Astagfirullah. Orang menolak sunnah itu semua dengan logika, Pak. Dengan akal mereka. Kemudian sahabat Umar mengatakan, ya, kenapa kok kita dilarang mendekati majelis-majelis seperti ini? Karena mereka sesungguhnya adalah musuh-musuh sunnah. Lalu beliau berkata, ayyuhumus sunnah an yahfaduha. Mereka tidak mampu menghafal dan mereka tidak mampu memelihara sunnah. Insya Allah gak mampu memelihara sunnah. Makanya mereka selalu mempersoalkan, wong ngene kok dibahas, wong ngene kok dipelajari. Mas, kalau sampean nggak pakai sunnah, katakan meremehkan sunnah. Contoh ya, contoh bercermin. Ada doa nggak? Ada doa nggak? Ada doa. Kalau ini dianggap sunnah terus anda nggak berdoa, tak takoni. Coroni Nabi bercermin, nurut Nabi mbok coromu sing apik ndi? Wis ngono ae lho, gak usah dalil-dalilan saiki. Coroni Nabi ana doa. Nek coromu kan gak ana gara-gara sunnah artinya kamu tinggalkan. Nggih napa mboten? Nah saiki tak takoni, cara teko Nabi ana doane sing cara awakmu gak ngare donga, apik endi? Lho ngono lho. Wis takonan ngono ae. Tanya itu. Oh, apik caraku Mas, ingkar kepada Nabi dia. Betul apa tidak? Aja diremehno ngeten iki. Aja diremehkan. Satu syariat diremehkan, syariat yang lain pun banyak yang akan diremehkan. Bisa mentiteni niki. Karena maksiat itu tidak bisa berjalan sendiri, pasti gandeng yang lain. Pasti gandeng yang lain. Tidak bisa maksiat dilakoni kemudian diem berdiri sendiri, nggak, pasti gandeng yang lain. Satu maksiat itu mesti gandeng maksiat yang lain. Dan ya, oh ini dijaga. Makanya di rumah nek perlu dihidupkan sunnah-sunnah ini. Pun ya. Nah, jadi mereka itu adalah musuh-musuh sunnah satu. Yang kedua apa kata Umar? Mereka tidak mampu memelihara sunnah. Wanasu, dan mereka lupa.
Mereka lupa apa al-ahadits an ya'uha. Mereka lupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka an ya'uha, dan mereka betul-betul tidak mampu memahaminya, terhalang karena logikanya tadi. Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Wasu'ilu. Lalu mereka ditanya amma la ya'lamun, terhadap perkara yang mereka tidak ketahui. Mereka ditanya tentang satu soal yang mereka tidak ketahui. Fastahyau an yaqulu, lalu mereka malu untuk mengucapkan la na'lam, saya tidak tahu. Orang yang pakai logika, selalu logika, itu gengsi Pak, ngomong maaf saya nggak tahu, itu gengsi. Sehingga ketika dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, sementara dia malu mengatakan apa? Saya nggak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'aftahu, mereka berfatwa, mereka menjawab bira'yihim, dengan Allah, dengan akal-akal mereka. Mereka menjawab dengan pendapat-pendapat mereka. Sampai tingali, menurut saya itu menjadi dalil paling qat'i. Menurut saya, ini kok andalan ini kumpul sampai tingali. Menurut saya, memang hadisnya itu, tapi menurut saya, mengakui ada hadis itu, mengakui. Tapi mereka mendahulukan apa? Makanya tidak berlebihan. Tahu Umar mengatakan innahum a'da'us sunnah, mereka musuhnya sunnah. Gak berlebihan Umar mengatakan. Nah kalau sunnah dimusuh, yang dijadikan dalil, yang dijadikan jalan hidupnya siapa? Hawa nafsunya. Allah. Akhirnya mereka berfatwa, menjawab bira'yihim, dengan akal-akal mereka. Fadallu wa adallu katsira, dan mereka tersesat karena pemahamannya itu. Wa adallu katsira, dan menyesatkan banyak manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka keluar dari jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ashabur ra'i. Ya. Beberapa kali saya sholat Jumat, ikut sholat Jumat karena ada udzur, jadi nggak ada jadwal waktu itu. Sang khotib membicarakan ayatnya bagus, begitu menafsirkan mulai jelek. Ayat yang dipakai walau anna ahlal qura amanu, jelas nih ayatnya. Maka dengan berdasarkan ayat ini, kalau milih pemimpin harus pemimpinnya iki kok endi ayate? Kok jebus milih la haula wala quwata illa billah. Lho ngeten niki lho Pak, nek kula mbak sampean gak ngaji, mantuk apa nggodhek? Ayo. Mantuk apa nggodhek? Ayatnya jelas, padahal ayat itu gak ada kaitannya dengan memilih pemimpin. Ayat itu mengajar kalau penduduk negeri itu umat. Tapi karena memang pemahamannya pemimpin terus, ya ayat apapun jadi diarahkan kepada kepemimpinan, karena memang pemahamannya seperti itu. Kan saya sudah pernah bilang, orang itu di dalam memahami sesuatu tergantung dari polanya, dasare ngono wisan. Ngoten lho. Wong niku nek dasare dasar jiwa rombeng, Pak. Ndelok barang gletakan niku gak kena, Pak. Ngoten lho. Ana sepeda nganggur dicantolno gak didol lah. Ngono. Soalnya jiwane jiwa rombeng. Nggih mboten? Ana sandal kemleler iki gak kanggo. Lha ngoten. Sampe ndelok pote kembang sing teko plastik, iki nek kembange dijoko, pote kena didol ngono. Pikiran rombeng. Astagfirullah. Pun ya? Nah, di situ penekanan untuk kembali kepada Allah dan Rasul dengan pemahaman para
sahabat. Jelas sekali, karena ketika kembali kepada Allah dengan Al-Quran dan Rasul, lalu ketika kembali kepada Al-Quran terjadi perbedaan pendapat dalam memahami, kita akan mengalami kebingungan. Digawa nanti terusan. Jelas nih Pak? Nah, oleh karena itulah kita butuh penekanan yang ketiga, yaitu kembali kepada pemahamannya para sahabat. Bagaimana sahabat memahami ayat ini, bagaimana para sahabat memahami hadis ini. Contoh, kemarin sudah saya sampaikan, puasa, kenapa kemarin hadisnya? Senin, Kemis. Nabi ditanya, ya Rasulullah, Anda puasa hari Senin. Apa jawab Nabi? Ya, itu hari kelahiranku. Akhirnya sekarang di Surabaya itu ada kelompok, satu majelis pengajian yang memahami hadis ini, bahwa puasa yang dianjurkan oleh Nabi itu bukan hari Seninnya, tapi hari kelahiran. Lho ngono. Dadi nek sampean poso Senin Kemis iku keliru. Dadi poso ini disesuaikan dengan hari kelahiran. Dalile pundi? Hadis tadi. Tadi puasa Nabi Senin itu bukan karena Seninnya, tapi hari Dadi nek sampean niku lair Selasa, menurut kelompok ini posone jenengan duduk Senin Kemis, tapi napa? Selasa Kemis. Nek sampean lair Rebo, ya Rebo Kemis. Nek sampean lair Kemis. Iya. Nah, oke, kalau jenengan pakai itu. Pertanyaannya, ada enggak imam 4 yang memahami seperti itu? Adakah imam 4 memahami seperti pemahaman Anda? Dan sekian ribu para sahabat, Anda enggak yang menafsirkan seperti itu? Ini cara mensikapi, dan inilah manhaj firqatun najah, akan selamat. Nabi yang menunjukkan supaya kita mengikuti para sahabat. Nabi yang menunjukkan, dan Al-Quran juga menunjukkan tentang dalil tersebut. Maka di poin yang keberapa tadi? Poin yang kedua, ya. Jadi manhajnya firqatun najiyah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perbedaan pendapat, dan ditambah lagi apa? Kembali kepada pemahaman para sahabat. Karena kalau kembali kepada Quran sunnah saja, semua orang-orang yang sekarang melakukan penyimpangan semuanya pakai dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan sampai pada poin kedua. Bulan depan kita masuk penjelasan dari poin ketiga tentang manhaj al-firqatun najiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.